We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. My life be like, ooh, ah, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these and it ain't the same. Lord, in the city, please come my way. Like even bring comes over when I stray. A lot of sacrifice and the price you pay. Like living like a figure tale. Sometimes my life be like. Selamat sore Mermaid P ya. Mermaid trainer, scuba instructor, free diving instructor. Wow, ini memenangkan beberapa kompetisi dunia juga ini. Sebetulnya olahraga mermaid sport ini asalnya dari mana? Ya. Mermaid sport ini awalnya memang tadinya kita terinspirasi dari hobi, namun sekitar tahun 2018 itu ada organisasi yang telah mendaftarkan bahwa mermaid ini sebenarnya olahraga yang layak dipertandingkan gitu. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya mulanya diakui adalah dari Scuba School International dari SSI. Oke. Lalu merambah ke dunia perfilman di tahun 2000-an dan sekarang semakin banyak organisasi lain atau asosiasi diving atau asosiasi yang sebelumnya udah ada, misalkan PEDI atau yang lainnya, dia mempunyai sekarang lisensi mermaid dari awalnya dari situ. Wow. Semakin lama semakin tren ini ya? Iya, betul. Oke. Nah, Anda menulis, actually my involvement with the water, it's not a new thing, considering when I was a child and growing up in the countryside, where there were many big rivers, learn everything from the nature directly. Apa saja yang Anda pelajari di alam sewaktu masih kanak-kanak tuh? Banyak sekali, jadi lucu ya sebenarnya. Aku juga nggak pernah menyangka sekarang pekerjaan adalah sebagai mermaid gitu. Yang dulunya cerita waktu kecil, yang tiap tahun tuh banjir sebenarnya. Banjir. Di Lombok? Bukan, di Pandeglang. Jadi rumah tuh ada sungai, jadi yang sungai itu ada 3, di belakang ada sungai, terus ada 3 sungai yang mengelilingi kampung aku waktu itu. Nah, setiap ada air hujan yang lebat gitu, nah kampung itu selalu kebanjiran. Dari situ anak-anak kecil di situ karena nggak ada tempat main lagi kan, akhirnya kita semua main di tempat banjir. Dan ketika banjir datang kita kayak happy. Terus dan sampai sekarang aku nggak nyangka permermaidan ini bisa jadi suatu yang menurut aku ini kan sebenarnya mainan aku waktu kecil gitu. Dan yang satu lagi yang paling aku ini sekarang, dulu kan di kampung dia nggak ada goggles atau nose clip yang kalau orang-orang di kota kan kalau bisa mau berenang pakai masker atau pakai goggles atau ini dijepit. Nah, waktu dulu tuh nggak ada dan memang kita nggak tahu nose clip itu apa, masker itu apa. Nah, pas waktu saat ada audisi mermaid ini, aku cuman kayak ya udah nggak pakai apa-apa. Jadi kok bisa ya sama
Wah, sama yang lain, "Kok bisa nggak pakai masker, nggak pakai nose clip?" Aku itu pelajaran yang menurut aku kayak nggak semua orang bisa dapat, tapi ya aku belajar langsung dari yang waktu lalu itu. Itu yang paling besar. Wow, wow, dari alam itu ya. Iya, betul. Loh, tapi sebelum audisi kepikiran ada pekerjaan begini, kepikiran nggak? Nggak kepikiran Nggak sama sekali, kepikiran? Wow, nggak aha. kepikiran sama sekali. Untung ada banjir berarti ya? Betul. Terus kalau aku putar ulang gini ya, kan ada kutipan orang, kita nggak pernah tahu Tuhan telah mempersiapkan seseorang itu akan jadi apa. Mungkin aku mikir, oke, mungkin dulu tiap tahun banjir, mungkin 6 bulan sekali banjir, aku bisa sampai hafal ini di air gitu, seluas ini di air, senyaman ini, mungkin memang aku dipersiapkan untuk jadi mermaid. Akhirnya aku selalu bilang gitu. Wow. Jadi Nah, tapi itu umur berapa waktu itu? waktu itu kita dari SD itu dari umur 6 tahun. Berarti udah nggak kepikiran air itu bahaya apa enggak ya? Nggak nggak kepikiran. Kalau anak-anak di sana berenang di sungai, terus di sungai yang meluap itu, kayak udah biasa gitu. Hmm, Tapi wow. mereka, kalau aku lihat sekarang di sini kan berenang pakai goggles atau pakai masker, tapi anak-anak sana tuh kayak udah nggak pakai begitu, tapi bisa gitu. Wow. Nah, mermaid ini tidak pernah kebayang menjadi sebuah pekerjaan untuk Anda ya? Selain pekerjaan dan kebahagiaan, apa arti mermaid untuk Anda? Mermaid mermaid banyak, arti juga sih ya. Waktu kecil, aku nggak tahu cerita mermaid itu seperti apa, karena memang di kampung kami tidak, pernah melihat ya YouTube atau Ariel atau semacamnya, karena sangat sulit juga untuk bisa menjangkau internet. Jadi, tapi setelah aku udah besar, oh cerita mermaid, oh mermaid itu seperti ini gitu. Akhirnya saya, pelajari mermaid itu kan, banyak seperti ikan istilahnya kayak schooling berkelompok ya, berkelompok. Jadi dimanapun walaupun dia sendiri ketika kita mau pergi ke, bagian daerah mana, itu pasti ada, keluarga gitu. Jadi aku, mikir, karena sebagai jadi mermaid ini, jadi lebih banyak berkeluarga aja gitu. Keluarga. Oh, Ya. kemana-mana ada mermaid berarti ya? Ya pasti. Jadi kalau misalkan mau ke luar negeri misalkan, ke luar negeri itu pasti ada, American Mermaid Pod, Singapura Mermaid Pod. Jadi kita tuh kayak punya, link, Oh, punya grup, dan setiap kali kita ke negeri mana itu kita pasti kayak silaturahmi dengan, keluarga di sana gitu. oh, wow, wow, wow. Ini seperti klub motor dan klub mobil Iya, dan sebagainya ya jadinya. betul betul. Ah, nah kalau di Indonesia sudah ada mana saja? Di mermaid di Indonesia sudah banyak, sekarang di setiap, daerah mungkin sudah ada, karena sekarang mermaid-an juga udah bukan hal yang, apa sih mermaid yang, ini lagi, jadi kayak mereka sekarang sudah, ada banyak juga sekolah-sekolah di setiap daerah, Manado misalkan atau Bali atau manapun, mmm, Bali, Manado, Surabaya, Medan, Lombok ada? Lombok udah pasti, Oh, udah pasti. Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo, sudah banyak. Oh, wow. Dan mereka orang asli setempat ya? Ya, asli setempat dan rata-rata mereka yang, sudah, diver atau sebelumnya mereka, menyelam atau peselam. Nah, saya saya membaca ada merman. Iya, Ada itu? ada, mermaid juga ada. Oh, merman juga ada? Ya, Oh, banyak? untuk mermaid mungkin masih bisa dihitung kalau untuk Mhm. mermaid karena ya, masih stigma mermaid itu kalau di Indonesia kadang-kadang yang gemulai gitu. Jadi Iya, iya, iya. ya, jadi kayak masih ada sedikit saja. Sebenarnya, mermaid itu kan bukan
menurut aku bukan hanya em, mermaidan aja dan hobi gitu. Sebenarnya mermaid itu juga bisa jadi semacam kayak talent underwater. Mhm. Kita mungkin bisa lihat Aquaman atau contohnya kan. Iya 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 iya. Seperti Oh, wow. Nah, Anda pernah mendapatkan World Mermaid Champion di China yes. nomor 5 katanya di antara 70 kontestan. Ya. Nah, apakah Anda juga mermaid pertama di Indonesia yang pernah mengikuti World Mermaid Champion? Iya. Oh, Jadi tahun 2000 waktu itu tahun 2016 saya dapat pekerjaan jadi mermaid. Tahun 2017 saya dipanggil ke Singapura ke edX Exhibition Internasional, dan dari situ baru pertama mermaid yang Indonesia yang dipanggil ke untuk International Exhibition untuk speaker dan mewakili mermaid Indonesia. Nah, setelah 2017 saya bertemu dengan banyak sekali mermaid keluarga di setiap negara, dan saya merasa ternyata mermaidan itu banyak ya gitu. Akhirnya 2018 saya diundang ke China untuk championship. oh, Saya pikir championship apa, mermaidan bagaimana gitu kan. Akhirnya 2018 saya memberanikan diri, saya datang ke China dan membawa nama Indonesia, dan ya alhamdulillah saya mendapatkan ya juara kelima, waktu itu 5 besar. nah tantangannya untuk menjadi nomor 1 apa itu? Waktu itu mermaid dia ada akuarium yang panjangnya sekitar 12 meter, Mhm. 12 atau 16 ya, waktu itu 12 sampai 16 meter. Kita harus bisa tahan nafas 3 menit dan melakukan 4 skill dalam satu motion. Jadi misal Oh, backslide, terus side stroke, iya. backflip, dan satu lagi. Dan itu harus bisa melakukan satu motion, sudah satu motion, terus balik lagi tanpa mengambil napas ke atas. Oh, oke. Tangannya itu, waktu itu aku hanya bisa 3 kali. Yang juara 1 bisa 4 kali. Wow, itu orang mana? Yang pertama waktu itu China. Wow. Jadi yang pertama dapet itu China, Mhm, Malaysia, China, yang keempat Rusia, mhm. dan yang kelima Indonesia. Waktu itu. Wow. Dan kalau di negara mereka apakah sudah ada akademi mermaid? Ada. Oh, berarti ini sudah lama ya di negara mereka ya? Ya, di negara mereka sudah lama sekali. Bahkan mungkin kalau aku bilang di Indonesia ini baru. Jadi karena aku awalnya nggak sempat kepikiran untuk buka sekolah mermaid juga. Terus ketika yang waktu undangan di International Exhibition itu, kok ini bisa bikin sekolah mermaid? Emang bagaimana gitu. Terus aku kumpulin informasi sekolah-sekolah mereka, terus tanya satu persatu ke Mermaid Internasional, dan ternyata mereka memang sudah lama sekali, sebenarnya sudah 5 atau 6 tahun ke belakang gitu, Oh, sebelum wow. 2017. Berarti udah 10 tahunan ya? Ya. Amazing. Nah, Anda pernah menuliskan matahari masih bulat dan terbit di timur. Bangun pagi masih bisa merasakan nafas udara yang segar menjalur ke seluruh tubuh. Bumi akan tetap seperti ini. Alam akan berjalan normal dan manusia harus menyeimbangi. Berjalanlah, matahari akan terus menyinari. Rembulan akan tetap tersenyum, tidak ada bahagia tanpa sakit, tidak ada kematian tanpa kehidupan. Takdir sudah dituliskan dan manusia menulis kehidupan untuk dirinya. Jangan khawatir dan bersedih. Nah, dari laut ke laut, Anda selami apa yang Anda cintai dari laut yang berbeda-beda itu? Laut walaupun tetap sama, tapi dalamnya itu di dalamnya, di daerah dalamnya, di mana tempat aku biasa diving atau aku melihat, itu sangat berbeda dan mempunyai keunikan masing-masing. Misalkan aku ke Bali, kehidupan koralnya atau kehidupan lautnya pasti berbeda dengan Manado. Dan di sana aku bisa ketika aku menyelam, ketika melihat mereka hidup itu di koral, atau bahkan kayak mereka
mempunyai kehidupan, aku kayak, oh mereka dengan damai gitu, dan merasa kayak seperti keluarga mereka jadinya. Oh, tapi kalau mermaid kan nggak bisa sampai ke bawah banget ya? Bisa sampai ke bawah, cuman memang, limitnya kita dibatasin, karena 3 kan menit? ya 3 menit dan, dalamnya juga kita batasin kalau misalnya kita mau ini 10 meter sudah, maksimal. 10 meter udah maksimal, Ya, dalam 3 menit. Oh, oke. Oke, bisa ngapain aja itu 3 menit itu? bisa foto, foto misalkan kalau, yang pasti bisa foto kalau permennya, atau kita bisa explore, terumbu-terumbu karang di sana dan, kita merasakan sebagai kayak kalau kita di laut, kayak merasa seperti mermaid yang memang benar-benar hidup di laut itu. Kayak Oh, kayak feeling-nya beda, kayak ketika kita mermaidan di akuarium dan ketika kita mermaidan di, laut yang asli. nah, ya kalau Anda kan dari banjir itu, Ya, ya. Kalau yang mermaid yang lain dari mana mereka latihannya? rata-rata nah ini rata-rata, teman-teman mermaid yang lain itu adalah ternyata mereka dari hobi dan, hobi tadinya hobi yang free dive, akhirnya mereka, ke hobi mermaid. Tapi Oke. rata-rata semuanya dari hobi dan memang, sudah, hobi yang mungkin bisa dibilang bukan dari kecil gitu, bukan kayak karena mereka nggak punya sungai di Jakarta Iya kan, iya, dan ada juga Ciliwung. kolam. Iya, makanya sampai sekarang karena mereka mungkin hobinya dan pertama kenal airnya latihannya pakai goggles atau pakai nosclip, sampai sekarang mereka tetap pakai goggles atau pakai nosclip gitu. Dan saya Oh, rasa, mungkin satu-satunya yang mermaid di, show di akuarium saya nggak pakai nosclip juga gitu. hmm, wow. Berarti mereka semua pakai equipment ya? Pakai nosclip Iya iya. kalau pakai goggles tidak pakai goggles, tapi mereka semua pakai nosclip. Oh. Nah, pakai oke, 3 menit, terus 3 menit masuk, terus nafas, 3 menit lagi masuk gitu ya? Iya, kalau untuk show di akuarium itu 2 menit maksimum kita sambil acting dan sambil nari, setelah itu naik ke atas lagi, prepare, harus recovery breath, yang baik dan siap-siap untuk kita menahan nafas lagi dan dive lagi. Seperti itu saya setiap hari, Iya, lalu foto-foto. ya. Kalau kalau boleh tahu sebelumnya, apa ya, sebelum mermaid ini ngapain? Sebelum mermaid sebenarnya saya pekerja bank. Oh, Jadi ceritanya lucu, ketika waktu itu, lagi iseng istirahat, lihat Instagram, cerita awal jadi mermaid lihat Instagram, lihat iya iya. website, oh ada lowongan audisi underwater talent. Coba-coba aja deh gitu, coba-coba kirimin foto, kirimin video. Seminggu kemudian saya dapat email katanya saya, lolos audisi. Akhirnya dipanggil sama akuarium Lolos ketelitian. lolos audisi tapi belum renang tuh? Belum Belum berenang. diving? Iya. Saya kayak hanya merasa pede punya modal, "Oh waktu kecil udah bisa nih berenang." Paling kan cuman berenang-berenang gitu aja saya pikir kan. Terus waktu itu saya akhirnya pas setelah udah diterima, saya berhenti bekerja di bank. Jadi Oh, saya oke. resign, saya bilang saya mau, kerja yang lain dan sampai sekarang. Oh, di Jakarta akuarium itu? Iya Jakarta Aquarium. Oh, oke. Berarti kalau ke luar daerah, Jakarta Aquarium, eee, kosong itu? Di Jakarta Aquarium ada 4 Ada mermaid, 4. Oh. ya. Ada 4 mermaid, jadi, kita silih berganti untuk show. Sip ada sip 1, sip 2 gitu, jadi harus, saling berganti. Oh, wow, interesting ini pekerjaan baru ya. Mhm. Dan show-nya setiap saat apa ada jadwalnya tuh? Show-nya kalau misalkan weekday itu Senin sampai Kamis, show-nya jam 1 kali,
ditambah meet and greet. Meet and Hmm. greet itu kita hanya berenang-berenang sapa pengunjung di akuarium mungkin 15 menit. Nah, kalau Sabtu sama Jumat 2 kali show-nya, Mhm. Sabtu, Minggu 3 kali. Oh, oke. Nggak kena pandemi ya? Untuk sekarang kita masih tutup kena Masih pandemi, tutup? Kena pandemi? tapi kita masih, ada Latihan? latihan dan kita meet and greet semacam berenang. Karena ada yang masih kita show-nya tutup, tapi kita buka, karena kita buka untuk, special request. Di sana kan ada restoran, jadi kita ada, permintaan biasanya dari Oh, wow. Kita harus jumpa ini. iya, Interesting banget ini, pekerjaan baru. iya. Oh, jadi ini udah nggak kepikir untuk balik ke bank lagi ya? Enggak. Dari biasanya jam 8 saya bangun, jam 8, jam 5 baru pulang gitu. Nah, sekarang saya merasa lebih happy sekarang. Jadi mermaid banyak mengajarkan. Oh, tapi Jakarta, Mermaid School juga Anda yang kelola? Oh iya, Jakarta Mermaid School ada, tapi, sekarang jadi Putri Duyung Indonesia. Putri Jadi Duyung Indonesia. ya, karena, Oke. kemarin saya baru melegalkan, karena saya punya mimpi besar untuk bisa membangun Mermaid School, Mhm. saya daftarkan, jadi akhirnya nama legalnya adalah Putri Duyung Indonesia sekarang. Oke. Dan masih ada yang belajar? Ada. Cuman Oh. karena sekarang pandemi kita by request biasanya. Biasa kalau buka kelas, bisa 1 murid 4 orang atau 8 orang, tapi untuk sekarang kita batasin, Oke. paling 2 orang gitu, dan itu harus sesuai, appointment aja. Iya. Oh, menarik. Thank you, Pia, untuk sharing-nya. Terima kasih banyak. I'm amazed dengan mermaid as a business ini. Iya, betul. Jadi kalau jadi model juga fotografer juga nganu kan, yang mengundang kalian kan ya? Iya, bisa. Oke. Biasanya Yang kita kolaborasi juga dengan, fotografer, kayak semacam kemarin aku baru selesai photoshoot, biasanya ada klien misalkan dia mau bikin produk dia, iklannya di underwater. Nah, rata-rata, yang dicari adalah mermaid, karena mermaid-nya udah biasa, jadi kayak mereka syutingnya biar lancar, biar cepet gitu. Jadi bisa kolaborasi kita kadang-kadang. Oke. Nah, yang profesional, yang atlet, Ya. itu ada berapa orang di Indonesia? Mungkin yang baru ke championship baru aku. Oh, Kalau wow. mermaid ya? Iya, mermaid, ya. Mermaid ya. Karena waktu itu hanya aku yang berangkat, dan itu tahun 2019 dan belum ada lagi. Mudah-mudahan nanti setelah buka, internasional buka dan championship juga sudah, buka, mudah-mudahan aku bisa membawa lebih banyak mermaid ke dunia internasional dan lebih besar lagi mermaid-nya. Wow, ini first generation. Iya, saya ingin lebih banyak lagi ikan-ikan duyung di Indonesia. Harus dibawa ke sungai dulu harusnya. Oke, thank you, Pia, untuk waktunya. Sama-sama. Oke, kita ketemu di WhatsApp lagi. Oke. Thank you. Saya pamit ya. Ya, terima kasih.